Speaker kita hari ini Bapak Pastor J. Yohanes Yombing. Doa siapa dan doa berkat dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor Daniel Afri, SPD. Bincang-bincang nanti dipimpin oleh hambanya Bapak Pastor El Manik MTH. Dan doa penutup dipimpin oleh Bapak Pastor Jupen Raja Guguk, SPD. Baik, kita akan mulaikan ibadah kita dengan pujian penyembahan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Hidupku sembah kau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti jika Dia serahkan anaknya. Kasih yang berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup kami. Kami sembah kau Tuhan. Bersyukur, amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Disembah Tuhan, pujilah namamu atas karuniamu, atas berkatmu, atas kasih sayangmu yang besar. Kami naikkan syukur, hormat bagimu. Oh, terima kasih Tuhan. Allah yang ajaib. Roh Kudus yang manis datang atasku. Roh Kudus yang manis datang mengurapiku. Datang penuh hidupku. Datang mengurapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuh hidup, datang mengurapiku. Amin, amin. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Dan akan pujian sekali lagi. Nanti saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Pardosi untuk dua pembukaannya. Datang penuh itu, amin, haleluya. Datang rapiku, datang segarkanku. Kudus yang manis datang penuh hidup, datang rapiku, datang segarkanku. Oh Kudus yang manis datang mengurapiku. Roh Kudus yang manis. Ya, silakan hambanya Pak Pardosi. Baik, puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anggota PMD yang saat ini merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk menyatukan hati pikiran kami untuk memuji-muji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami
bahkan Pak Pendetarius yang saat ini sebagai sang leader, urapi ya Tuhan hamba-Mu ini, supaya kami semua Tuhan terberkati, dikuatkan oleh puji-pujian yang bertahta, yang berkuasa di hadapan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, bahkan yang bertugas yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan saat ini ya Bapa. Kami percaya hikmat dari sorga terus Kau alirkan kepada kami semua yang hadir, sehingga kami sama-sama dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai masalah ada jalan keluar, sehingga kami sama-sama sungguh dikuatkan, terberkati atas kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Mu sebentar. Diberkati pendua syafaat, diberkati juga ya Tuhan yang berbincang-bincang nanti semua yang bertugas pada pagi hari ini kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Biarlah perkenanan Tuhan boleh kami nikmati dan hadirat Tuhan kami nikmati di dalam persekutuan kami PMD pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Hanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Ya, baik. memberkati hambanya. Amin. Puji Tuhan. Baik pelayan. Sorry, saya mau nanya, suara saya kedengaran nggak? Ya, kedengaran. Jangan-jangan macet lagi nih suaranya. Baik. Kalau kedengaran, mari kita bertempik sorak di hadapan Tuhan. Ini lain kali nih Pak Hanslo ini bisa jadi WL nih. Ini kan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya lagi. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Lagi dari atas. Besarkan nama Tuhan, mari pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang jauh, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kebesaran Tuhan, kemahabaikan Tuhan membuat kita ada sampai hari ini. Amin. Saya kemarin diprotes karena suara tinggi ya. Saya coba rendahin tapi malah kemana-mana suaranya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku,
sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian namamu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Kita yang disayang Tuhan harus bersuka cita. Jangan tunjukkan wajah jeleknya, tunjukkan wajah manisnya, karena kita semua disayang Tuhan. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi ini. Kami mau datang di hadapan hadirat Tuhan, berbicara kepada kami seluas-luasnya. Kami butuh firman-Mu, kami butuh sabda-Mu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lagi. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu, di sabda gelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bisa gelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Kita naikkan sekali lagi dari atas. Nanti di akhir pujian saya serahkan kepada hambanya. Itu doa dan firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayang naikku dalam kuasamu bisa ada orang ku akan terbang bersamamu bagaikan raja atas semesta ku terpawan lagi oh saat bagai orang ku akan terbang bersamamu bagai raja atas semesta ku tenang sebab kawal aku ku tenang sebab kawal aku ku tenang sebab kawal aku. Pada hambanya saya persilakan waktu dan kesempatan. Haleluya. Selamat melayani. Puji Tuhan. Haleluya. Mohon dibuka mic-nya, Pak. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bangun pagi sehat, diberkati Tuhan, dan selanjutnya Tuhan arahkan kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ini bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang menarik kami. Terpujilah Tuhan sebentar, kami mau butuh tuntunan Tuhan, kemanfaatan kami sebagai anak Tuhan di bangsa ini, sehingga kami bermanfaat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami akan terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih buat PMD yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, saya dapat tema bagaimana peran anak Tuhan dan hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ya tentang pendidikan di bangsa ini ya melalui pendidikan di bangsa ini. Nah, jadi peran orang percaya lah ya, lebih tepat peran orang percaya ya bagi bangsa kita khususnya melalui ya tentunya kita harus sadar dulu nih, ini yang harus disadari semua anak Tuhan supaya kita bisa mengerti panggilan kita. Kenapa kenapa kita dari desa harus ngerti dulu bahwa panggilan kita adalah pertama, olehmu semua bangsa diberkati. Itu dulu. Itu kita lihat tuh, olehmu semua bangsa berkati. Jadi kita punya peran penting di setiap lingkungan, di setiap lokasi, di setiap desa, di setiap kabupaten, di setiap kota, dan juga setiap provinsi, bahkan di bangsa ini kita punya peran yang sangat di mana kita berada di situ ya, di lingkungan diberkati. Nah, lingkungan diberkati dari zaman saya kecil sampai sekarang selalu dicanangkan oleh pemerintah pendidikan, pendidikan, pendidikan. Ternyata orang-orang itu tidak bisa melihat berkat karena kebodohan. Harus diciptakan pendidikan yang mumpuni di setiap daerah. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat berkat Tuhan. Nah, melalui siapa? Harusnya ya kita punya peranan ya sebagai anak Tuhan
ya, sebagai anak Tuhan atau orang percaya yang ditempatkan Tuhan di bangsa ini. Jadi kita harus punya peran. Olehmu semua bangsa diberkati oleh Tuhan. Nah, yang kedua, yang lebih lagi kita harus ngerti, kita harus pahami, Alkitab bilang bagi kita dalam Yesaya 60 itu dikatakan apa? Dikatakan di situ bahwa kita ini menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita jadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi kita tidak boleh masa bodoh di setiap lingkungan kita tentang pendidikan. Kita harus punya peran di situ. Supaya apa? Supaya lingkungan kita betul-betul menjadi cerdas, pintar, dan sehingga diberkati Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Nah, Bapak dan Ibu, saudara yang kekasih sama Tuhan, kita ini itulah panggilan kita. Ya, itu panggilan kita supaya kita menjadi berkat bagi bangsa bagi semua orang, kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jadi kita juga dikatakan begini, kamu jadi kepala. Nah, luar biasa loh. Anak Tuhan itu diberikan Tuhan mandat jadi kepala. Kepala bukan menjadi presiden, ya bukan menjadi gubernur, enggak. Kepala artinya di dalam pikiran kita penuh dengan ilmu, penuh dengan pendidikan. Sehingga kita menjadi orang yang terpanggil untuk memberikan edukasi di setiap lingkungan di mana kita berada, sehingga lingkungan kita menjadi pintar, jauh dari kebodohan. Nah, kesusahan dan kemiskinan bangsa Indonesia dari kita lihat dari turun-temurun sampai hari ini kan itu cuma karena kebodohan. Kita tidak ada kecerdasan dalam berpikir karena kurang edukasi, kurang pendidikan yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan. Nah, contoh PMD ini eh, apa namanya kepanjangan PMD ini eh, peduli misi desa ya, gitu kah? Ya benar, Ya, peduli misi desa. ya peduli misi desa. Nah, gimana sekarang PMD ini kita kalau langsung terobos seluruh Indonesia kita mungkin sulit. Tapi bagaimana kalau kita mencoba melihat satu daerah yang tertinggal, satu desa yang kecil yang tertinggal, lalu kita adopsi. Kita mulai kerahkan kekuatan kita di sana untuk menciptakan di situ menjadi percontohan. Bangsa bisa melihat. Jadi kita nggak terlalu semua kita kerahkan kekuatan kita kepada semua negeri ini. Tapi kita coba dari bagian kecil. Mana daerah yang paling mungkin kita lihat, oh ini daerahnya nih membutuhkan sangat nih. Nah kita masuk di daerah itu, desanya kecil, mungkin lampu tidak ada, mungkin air sumur tidak ada, dan berbagai macam pendidikan di sana tidak ada, rata-rata pendidikannya SD ke bawah, tidak ada yang SMP, tidak ada yang SMA. Nah ini kita kerahkan kekuatan kita ke daerah itu. Sehingga PMD ini akan betul peduli misi desa yang ketertinggalan dalam segi pendidikan. Sehingga kita akan dikenal oleh RT, oleh kepala desa, oleh mungkin bupatinya, kita dikenal. Sehingga kita menjadi percontohan dan akhirnya jadi berkat bagi desa itu. Nah, saya akan memulai dari, karena saya yakin begini, karena kita sudah diberikan Tuhan, olehmu semua bangsa akan diberkati, kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, kamu jadi kepala. Artinya Tuhan menghendaki bahwa kita ini menjadi orang nomor satu di bangsa ini. Orang Kristen itu nomor satu di bidang segala hal. Kita lihat dulu di situ. Nah, oleh karena itu kita temukan nih, orang percaya itu seringkali cuman berkata-kata kita jadi berkat, kita jadi orang hebat, kita begini segala macam. Tapi tidak membuat sesuatu terobosan. Tidak akan ada realisasi. Ya kita mengatakan, oh kita menjadi berkat. Kita harus jadi terrealisasi. Karena apa? Mari kita coba buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Ya, Roma 8 ayat 28. Bisa salah satu baca? Minta tolong dibacakan. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 ya. Kita tahu sekarang Ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. ini kita harus perhatikan sebagai kita anak-anak Tuhan. Kita lihat di sini, kita tahu sekarang. Kapan? Sekarang, bukan besok. Sekarang. Ya,
kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Nah, untuk mendatangkan kebaikan. Orang percaya seringkali langsung percaya, tenang, merasa aman. Oh iya ya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Udah sampai di situ selesai. Ya, sehingga kita tidak pernah jadi berkat, jadi menjadi solusi bagi bangsa kita, khususnya yang saya diberikan tema tentang pendidikan. Kita tidak pernah menjadi solusi di situ. Kenapa? Untuk diri kita saja susah, nggak bisa buat apa-apa. Bagaimana kita bisa bertindak bagi diri orang lain? Maka oleh karena itu, ada beberapa hal yang saya mau katakan kepada kita supaya kita jadi betul menjadi sebuah solusi bagi pendidikan bangsa, bagi pendidikan di negeri kita ini. PMD secara khusus, namanya keren. Ini namanya keren. Peduli misi desa. Nah, peduli misi desa. Nah, sekarang kalau peduli misi desa, sudahkah kita sekarang bekerja untuk desa? Desa mana yang kita perhatikan, desa yang paling turun, desa yang paling tidak ada potensi, sudahkah kita punya misi ke situ? Banyak loh di negeri ini di situ 10 rumah, tidak ada listrik, tidak air sumur, tidak ada segala macam. Nah, kerahkan kekuatan ke situ sehingga PMD ini akan dikenal oleh Tuhan, oleh Tuhan dan dikenal oleh masyarakat dan para pemerintah. Nah, oleh karena itu, perhatikan ada dari ayat ini paling tidak saya ambil 3 hal. Kapan Tuhan turut bekerja dalam mempedulikan pendidikan lewat saya? Kapan Tuhan mulai bekerja supaya saya jadi berkat bagi bangsa-bangsa, saya terang bagi bangsa-bangsa? Kapan itu akan terjadi? Yang pertama yang saya mau sampaikan adalah Tuhan turut bekerja saat orang percaya kerja keras. Ya, Tuhan turut bekerja saat orang percaya bekerja keras. Banyak sekali orang percaya cuman berkata iman tapi tidak melakukan kerja dalam hidupnya. Ya harus kita bekerja keras. Dalam pengkhotbah, ya, pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10 dikatakan begini. Apa saja yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan sekuat tenaga. Ayo kita mulai kerjakan sekuat tenaga. Nggak mungkin kita bisa diberkati Tuhan dan jadi berkat kalau kita tidak mau kerja keras. Jadi PMD ini harus kerja keras. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lihat? Mulai cek di mana desa terpencil, desa tertinggal, desa yang paling tidak ada listrik, tidak ada ini. Masih banyak di negeri kita. Ayo kita pikirin gimana caranya. Kita nggak usah, oh kita bantu dulu Kalimantan, kita bantu dulu Sumatera Utara, enggak. Kita fokus di satu desa, kita adopsi satu desa. Sampai desanya, sampai bupatinya, sampai gubernurnya mengenal PMD. Dan sehingga pemerintah bisa mempercayakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh pemerintah kepada PMD. Sehingga PMD ini menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Jadi itu yang harus kita buat. Sehingga pendidikan-pendidikan kita bisa ambil alih. Nah, oleh karena itu, ya kita lihat bahwa Tuhan tidak suka dengan orang malas. Ya, Tuhan tidak suka dengan orang malas. Jadi kita harus betul-betul menjadi orang rajin. Baca sekali lagi Pak Arios yang ngaku-ngaku tulang sama saya. Jadi tulang boleh nyuruh bere. Ya kan? Tulang bisa nyuruh bere nih. Coba baca dalam Amsal 22:29. Ya. Amsal 22:29. Ini yang kita lihat nih. Supaya kita menjadi orang punya pengaruh. Jadi kalau ada nanti rapat di gubernur, rapat di bupati, PMD diundang. Karena punya orang-orang hal-hal yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Inilah yang disebutkan tergenapi ayat ini. Kita menjadi kepala. Kita bisa atur. Karena apa? Kita lakukan terlebih dahulu. Yuk, silakan. Ayat 29 dari pasal 22 dari kitab Amsal. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina.
Amin. Ya, lihat di situ. Pernahkah kau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap dalam pekerjaannya. Dia tidak berdiri di hadapan orang hina, tapi di hadapan para raja. Jadi PMD kalau mulai kerja keras dari sekarang, mulai lihat mana yang harus kita kerjakan, kerja keras. Lihat ke depan, PMD, ketua umumnya, sekretarisnya, pengurus-pengurusnya, semuanya anggota-anggotanya berdiri di hadapan raja. Jadi kita itulah yang disebutkan jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Kita bisa tidak siapa-siapa di bangsa ini, tapi bangsa ini menanyakan sesuatu atas kita. Kenapa? Karena di kepala kita ada keilahian Tuhan yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itulah karya Tuhan dalam hidup kita. Jadi oleh karena itu kita harus mulai dari kerja keras. Jadi Allah cuma turut bekerja saat kita bekerja. Jadi PMD ini doa siang malam puasa minta Tuhan bekerja, tapi kita tidak bekerja. Maaf Pak, tidak akan mungkin kita Tuhan akan kerjakan sesuatu tanpa kita bekerja keras, tanpa kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, yang kedua selanjutnya dikatakan di situ, ya, yang bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, berarti bagian kedua. Yang pertama tadi, Allah turut bekerja kalau kita bekerja keras. Yang kedua, Allah bekerja kalau kita serius mengasihi Tuhan. Ya, ingat, seluruh keadaan bangsa ini Tuhan rindu. Bangsa ini dipulihkan, diberkati, diberikan cerdas, pintar. Tapi melalui siapa? Melalui orang percaya. Melalui orang percaya. Siapakah orang percaya itu? Orang percaya yang mengasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya, sudahkah aku mengasihi Tuhan? Itu menjadi pertanyaan. Sudahkah aku mengasihi Tuhan? Jadi kita harus betul kita mengasihi Tuhan dengan serius. Apa buktinya? Apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Jangan cuma kita bilang, aku mengasihi Engkau Yesus. Bukan cuma kata-kata. Tapi selanjutnya dia berkata, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Bagaimana Tuhan bekerja lewat kita kalau kita tidak melakukan firman-Nya. Saya sampaikan ada CGI kemarin, lalu saya terberkati bagaimana orang-orang hebat itu dari luar negeri, kenapa mereka bisa bangun gereja yang besar. Ternyata satu, mereka membaca, mendengar firman Tuhan tanpa henti, terus menerus. Yang kedua, mereka mempercayai apa yang mereka baca. Mereka percaya sungguh. Mereka nggak pernah bertanya, benar nggak sih Tuhan? Bisa nggak sih Tuhan? Nggak. Mereka percaya sungguh. Yang ketiga, mereka melakukan apa yang dibaca, apa yang dipercayai. Dilakukan. Lalu yang keempat adalah mereka mulai memperkatakan terus-menerus. Diperkatakan, terus diperkatakan. Nah, ini mana mungkin kita bisa menuruti firman Tuhan sementara kita membaca dan mendengarnya kita susah. Inilah yang menjadi peran kita kepada hamba-hamba Tuhan, kepada jemaat-jemaat, mengedukasi mereka supaya mereka suka membaca dan mendengar firman. Supaya lewat itu mereka tahu janji-janji Tuhan. Lewat kita bangsa diberkati, lewat kita bangsa menjadi ini dan segala macam. Kamu jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun karena dia baca firman. Dia mengklaim itu sebagai janji Tuhan untuk dirinya. Sehingga ketika kita sudah menerima janji-janji Tuhan lewat firman itu, katakanlah aku datang supaya mereka hidup dalam berkelimpahan. Sehingga kita hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan. Sehingga kita menjadi alat berkat bagi bangsa ini. Kita nggak sulit, oh di situ kita dirikan TK. Kita nggak asal ngomong. Kita tidak mau mendirikan TK dengan kita harapannya dukungan dari sana sini. Tapi kita dirikan TK karena hidup kita diberkati Tuhan. Kita dirikan TK, kita edukasi mereka. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, tentulah kamu melakukan segala yang kuperintahkan. Jadi kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala yang kuperintahkan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana Allah turut bekerja karena kita mengasihi Dia. Kita melakukan firman-Nya. Dan olehnya kita akan melihat bahwa kita dipakai Tuhan menjadi alat di bangsa ini, khususnya melalui pendidikan, edukasi, di mana-mana kita akan dipanggil oleh Tuhan. Itu yang
yang kita harus lihat Bapak dan Ibu Saudara. Lalu yang ketiga, ya, yang ketiga yang kita harus ini alat turut bekerja. Bagi siapa? Alat turut bekerja bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita terpanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan semula apa? Ini harus kita lihat nih hebatnya Tuhan. Rencana Tuhan semula, mari kita ciptakan manusia itu segambar serupa dengan kita. Ini rencana Tuhan yang semula. Tapi setan, iblis dalam kelemahan manusia itu masuk. Sehingga hancurlah gambar itu. Lalu mereka diusir. Tapi Tuhan terus memanggil umatnya dengan berbagai macam cara. Dipanggil melalui para nabi, para imam. Dipanggil melalui mungkin hamba-hamba Tuhan, para rasul. Dipanggil mungkin melalui bencana alam. Dipanggil mungkin melalui situasi, kondisi apapun. Kita dipanggil. Nah, oleh karena itu, panggilan Allah itu harus betul kita respon. Kita menjadi segambar serupa dengan Allah. Dari Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Jadi kita harus menjadi gambar anaknya. Nah, kalau kita jadi gambar anaknya, kita nggak hitung. Coba sekarang, apakah kita udah murni dalam hidup ini? Kita masih berhitung. Aturan kita masih bisa tolong orang dari apa yang kita punya. Tapi kita masih hitung. Karena kita takut besok apa yang kita makan. Nah, jadi inilah menjadi hal yang penting bagi kita. Kita sudah menjadi segambar, serupa dengan dia. Ya, kita segambar, serupa dengan dia. Nah, kalau kita lihat, gambar-gambar Allah itu rusak semuanya. Mabuk minum masih iya, hamba-hamba Tuhan masih berkelahi, hanya cuma karena jemaat berkelahi. Nah, ini kita karena kita tidak mau segambar dengan Allah. Kita lebih mementingkan diri kita daripada hal-hal yang lain. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat tema ini. Ayo kita mulai untuk kita bisa menjadi peduli tentang pendidikan. Mulailah kita kerja keras, kita harus melakukan firman-Nya, dan yang ketiga, kita harus menjadi serupa dengan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Biarlah kiranya firman ini merestorasi kami untuk menjadi orang percaya di negeri ini. Bagaimana negeri kami menjadi negeri yang bangkit, itu dimandatkan Tuhan melalui kami. Karena Engkau berkata, olehmu semua bangsa diberkati. Dan Engkau juga berkata, dan kamu akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kau jadi kepala bukan ekor, naik dan bukan turun. Lebih daripada itu, tidak kebetulan kami sekarang rumah kami di RT manakah, di manakah kami tinggal, Tuhan sudah bilang, aku membuang kamu ke sini supaya kamu mensejahterakan kota itu. Itulah jaminan firman-Mu bagi kami orang beriman. Terima kasih, pakai kami, urapi kami. Khususnya PMD mempunyai semua pemikiran bagaimana memikirkan satu desa yang terpencil, yang mungkin cuma 10 keluarga di situ. Kami boleh menjadi bapak asuh buat mereka, mengedukasi mereka sampai mereka diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.